Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Sengkang. Yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Agama Sengkang. Yang kami hormati para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, rekan-rekan pers dan LSM, serta seluruh hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita, membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dalam forum yang terhormat ini. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, setelah membaca dan mengkaji secara menyeluruh setiap redaksi yang berkaitan dengan Ramperda tersebut, dalam kesempatan ini akan disampaikan secara berurutan pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut. Pertama, perlindungan perempuan. Hak asasi manusia adalah hak kodrat manusia. Begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi tersebut melekat pada dirinya sebagai manusia, sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia, tidak lagi dihormati dan diakui. Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, yang dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan hidup terikat oleh masyarakat. Adanya pengakuan atas hak asasi manusia atas negara berdampak pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, khususnya perempuan, dari berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia maupun komponen lainnya. Jelaslah bahwa harus berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat, terkhusus pemerintah, dalam pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan pribadi mereka. Eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga keterlibatan semua komponen masyarakat untuk turut mengatasinya merupakan faktor yang sangat penting. Kebijakan perlindungan terhadap kekerasan perempuan merupakan hak asasi yang dapat diperoleh
sehubungan dengan pernyataan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Pernyataan dari bunyi pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan perlindungan hukum bagi semua warga negara. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, menyadari akan pentingnya perempuan memperoleh perlindungan hukum yang memadai di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan menghormati antara sesama manusia, maka kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong dengan sangat tegas agar Ramperda tersebut segera diwujudkan. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan perlu secara terus-menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, rancangan induk pembangunan kepariwisataan. Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Kabupaten Wajo. Pengembangan kepariwisataan sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemetaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan daerah diselenggarakan berdasarkan rencana induk pembangunan pariwisata yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, kelembagaan pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata. Hal itu merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan. Daerah yang berisi visi misi, tujuan kebijakan, strategi rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, pengembangan pariwisata dalam daerah dapat menjadi perhatian yang strategis dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pengembangan pariwisata seyogyanya dilakukan bukan hanya untuk kepentingan wisata saja, namun seyogyanya pembangunan tersebut diharapkan sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian suatu daerah. Karena proses dan output sektor lain seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, dan lainnya dapat dijual sebagai objek kunjungan. Pembangunan kepariwisataan disusun berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menata kembali potensi-potensi pariwisata dan komponen penunjangnya, agar pengembangan daya tarik wisata yang akan datang lebih terarah dan sesuai dengan potensi minat wisata. Maka harus disusun pedoman tersebut berupa rencana induk pembangunan pariwisata daerah. Pentingnya Riparda adalah untuk memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengatur peran setiap stakeholder terkait baik lintas sektor, lintas pelaku maupun lintas daerah atau wilayah, agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergi dan terpadu. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengkang 18 Oktober 2020. Ketua Haji Andi Muhammad Rasadi, Sekretaris Mustarin SE.